Selamat datang di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait bagian mana yang akan menjadi jalan khusus kawasan atau JKK de Mandalika atau diperuntukkan untuk jalan umum di bagian lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Sebab banyak sekali yang menanyakan apakah tidak rusak sirkuit bila dipakai untuk jalan umum. Ini sirkuit jalanan, bebas dong balapan liar dan sebagainya. Selain itu, saya juga akan mereview apa saja capaian dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan tepat di hari ini tanggal 16 Januari telah dilakukan trial pengaspalan di bagian service route sebelah kiri dari trek ke-6. Proyek pembangunan jalan yang bernilai 900 miliar rupiah ini dimiliki langsung oleh ITDC dengan pembiayaan menggunakan skema pre-finance project. Pembiayaan pembangunan proyek tersebut juga didukung oleh anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. PT PP akan melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan sirkuit MotoGP Mandalika yang sebelumnya telah mencapai progres 40% yang dikerjakan PT Wika sampai bulan Agustus tahun 2020 lalu dan digantikan oleh PT PP sampai saat ini dan sudah hampir mencapai 60% pengerjaan keseluruhan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. PT PP akan mempercepat penyelesaian pembangunan jalan kawasan khusus KIK Mandalika yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan event MotoGP di Indonesia yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2021 di antara bulan Oktober dan bulan November. Pembangunan jalan kawasan khusus KIK Mandalika merupakan bagian dari kawasan sirkuit MotoGP Mandalika yang dibangun di atas lahan seluas 52,5 hektar di dalam kawasan destinasi pariwisata super prioritas de Mandalika yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Di depan kita ini merupakan tunnel 1 atau terowongan yang masih pengerjaan penimbunan di sisi kanan maupun kiri dari badan terowongan dan capaian penimbunan sudah hampir rata dengan atap terowongan dan mulai dilakukan pembotonan pada sisi atas kanan dan kiri dari sisi timbunan. Selain itu masih pengerjaan penyambungan dan kali ini mulai akan dipasang bagisting di bagian besi sambungan antara sayap kanan maupun kiri dari terowongan lalu dilanjutkan akan diberi material cor. Pembangunan jalan kawasan khusus KIK Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan total 17 tikungan merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun dengan konsep menawarkan pemandangan indah yang dikelilingi hamparan perbukitan dan pantai. Selain itu, sirkuit ini juga akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menyelenggarakan perhelatan MotoGP. PT PP optimis dapat menyelesaikan pembangunan jalan tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada pertengahan Juni tahun 2021 ini. dibekali dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh PT PP selaku kontraktor BUMN.
meyakini dapat menghasilkan pembangunan jalan dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan standar internasional yang telah ditentukan oleh FIM. Untuk tikungan kedua dan ketiga masih seperti biasa, karena itu saya lewati pembahasannya sama dengan tikungan ke-1 tadinya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dan kita berada sekarang di sistem drainase induk keempat, di mana di ujung barat dari badan dari drainase sudah mulai perakitan besi di bagian atap dari drainase yang sebelumnya sudah dilakukan pembetonan dari bagian dinding dari drainase ini. Selain itu, mulai dilakukan penimbunan di sisi kiri dari badan drainase. Kita lihat kali ini alat berat berjenis vibrating roller lagi melakukan proses pemadatan. Progres pengerjaan dari trek keempat menuju tikungan kelima masih sedang dilakukan pemasangan sistem drainase Hauraton tipe T8300 dan sudah terlihat terpasang walaupun beberapa meter, dan secara keseluruhan dari saluran drainase sudah dilakukan pembetonan dasar terlebih dahulu, baru ditempatkan sistem dari drainase Hauraton sendiri. Dari tikungan kelima sampai dengan tikungan keenam sudah hampir rampung penggalian sistem drainase yang akan ditempatkan nantinya sistem drainase Hauraton. Secara keseluruhan dari trek keempat sampai tikungan ketujuh, bagian lintasan sudah tampak jelas seperti area servis root kanan dan kiri, area gravel, main track, dan run-off-nya. Dan kali ini kita bisa lihat bersama di bagian service route dari trek ke-6 yang menuju tikungan ke-7 sedang dilakukan trial pengaspalan dengan panjang kurang lebih 200 meter. Aktivitas pengaspalan di area service route ini sudah hampir rampung pengerjaannya. Selanjutnya kita bisa lihat dua alat finisher yang menghamparkan aspal sedang istirahat karena proses penghamparan sudah selesai. Tinggal kita lihat hilir mudi tandem roller dan vibrating roller yang sedang melakukan proses pemadatan dan pemerataan dari area service route ini. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, jalan khusus kawasan Mandalika atau disebut JKK Mandalika ini merupakan sebuah sirkuit di mana konsep sirkuit MotoGP Mandalika yang kita ketahui bersama merupakan sirkuit jalanan atau street circuit. Yang bila tidak ada kegiatan atau event di dalamnya, baik pegelaran balapan MotoGP, Superbike, atau jenis balapan lainnya di sirkuit ini, maka sirkuit ini akan dibuka untuk jalan umum menuju kawasan wisata yang dekat dengan sirkuit ini, seperti Pantai Seger dan lainnya, yang tepat keberadaan di depan sirkuit MotoGP Mandalika. Jalan khusus kawasan Mandalika atau akses jalan ini akan dibuka untuk umum, dan wajar ketika bosku bertanya apakah tidak rusak nantinya bila dibebaskan melewati lintasan sirkuit ini, atau mungkin pemuda sekitar akan mempergunakan untuk drag atau balapan liar. Tentu anggapan ini tidak salah, sebab awal mula kita membayangkan sirkuit ini sebagai jalan khusus kawasan atau sirkuit jalan yang semua bebas untuk mengaksesnya. Ternyata bosku, usut diusut, sirkuit MotoGP Mandalika ini tidak keseluruhan dari bagian lintasannya bisa dilewati begitu saja. Yang boleh dilewati dan dibuka untuk umum yaitu hanya bagian dari servis route kanan maupun kiri yang akan menjadi jalan khusus kawasan. Sebab bila main tracknya atau lintasan utamanya dibebaskan, tentu akan cepat rusak bosku. Walaupun diperuntukkan untuk umum area service route-nya, namun akan dibatasi jenis kendaraan yang boleh melewatinya seperti sepeda, motor, dan mobil keluarga, itu saja. Selanjutnya kita menuju terowongan 2 atau tunnel, di mana proses penimbunan sudah hampir rampung dan sudah dilakukan pembetonan atap dari atas timbunan sehingga sejajar dengan atap terowongan. Proses pengecoran dasar dari sambungan badan terowongan dengan sayap kanan sudah dilakukan, hanya belum dilakukan pengecoran dari dinding sambungan di terowongan ini yang masih belum dikerjakan, yaitu pembuatan dari sayap kiri.
Tikungan ke-11, aktivitas hanya terlihat lagi penghamparan terpal di bagian grivel dan di bagian drainase induk ke-6 sudah hampir rata proses penimbunannya. Sedangkan di tikungan ke-12 masih pengerjaan pemasangan sistem drainase horoton di bagian tengah dari main tracknya. Dan yang lain masih seperti biasa bosku. Di tikungan ke-13 sampai dengan ke-14 tidak ada aktivitas proyek, masih kondisi dengan review sebelumnya, belum ada perubahan yang berarti. Di antara trek ke-14 menuju tikungan ke-15 di permukiman warga terlihat sudah proses pembongkaran dan pengangkutan perabot rumah tangga sudah dilakukan, tinggal proses selanjutnya yaitu land clearing, dan di bagian drainase induk ke-8 sudah mulai pembetonan dasar dari sistem drainase induknya. Sedangkan dari tikungan ke-15, 16 dan 17 masih belum ada pengerjaan yang berbeda, masih seperti biasa, masih proses agregat tanah tahap ketiga pada bagian grivel. Secara keseluruhan, review progres sirkuit MotoGP Mandalika saat ini masih berjalan dalam jalurnya atau on progress. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.